Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, guru SMK Muh2 Sukoharjo atau SMK Muda. Pada kesempatan ini saya ingin mendemonstrasikan terkait dengan pembelajaran menggunakan Handycam atau penangkapan layar dari HP. Ini sangat bermanfaat sekali untuk inovasi pembelajaran seperti apa yang kemarin diminta oleh Pak Reno, pengen mengajar seperti yang tampilan ini. Ini saya buat Handycam-nya full versi. Oke, kita mulai. Kita ingin belajar PJJ dengan Google Classroom. Langkah pertama, kita aktifkan dulu Google Chrome atau web browser yang seproduk saja, lebih praktis, Google Chrome. Kita klik. Dari tampilan Google Chrome ini nanti kita pastikan kita masuk ke Gmail kita yang akun belajar ya. Nah, klik Gmail, pastikan ini dari akun belajar ya. Kita coba ini, kita lihat. Nah ini akun belajar kita kan ini. Kalau saya Gianto Widodo 89, guru SMK Belajar Ide. Setelah kita masuk ke Gmail, pintu gerbangnya dari produk-produk Google, kita buka ke bagian aplikasi Google. Ini kita tutup saja, tidak apa-apa. Kita buka ke bagian aplikasi Google, kita klik. Dari tampilan aplikasi Google yang ada ini, kita pilih aplikasinya Google Classroom. Oke. Kita contohkan bagaimana mengajar dengan Google Classroom yang praktis sehingga bisa ada keseragaman di antara Bapak Ibu. Kita contohkan di sini mau mengajar di 10 TKR 1 ya, kita buka 10 TKR 1. Dari masuk ke tampilan kelas ini, kita dari pilihan forum, tugas kelas, kemudian anggota dan nilai, kita masuknya untuk mengajar di tugas kelas. Kita buka ya di 10 TKR 1. Besok Senin kita umpamakan saya akan mengajar Simkomdik. Nah, di sini sudah ada tampilan topik atau folder yang sudah dibuat oleh wali ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya ya. Biasanya pembuatan topik ini diusahakan setiap hari atau paling banyak itu 1 minggu, sehingga tidak terlalu banyak topik yang ada yang membingungkan Bapak Ibu guru. Ini khusus wali ya. Untuk Bapak Ibu guru tinggal memilih topik yang ada. Dari pilihan topik ini pastikan saja bahwa topik untuk hari Senin itu ada. Ini kita coba, ternyata ada di bawah. Nah, memang susunannya kalau dibuat duluan itu akan turun ke bawah, dan yang terakhir itu pasti tampil di atas. Sebenarnya ini bisa diatur kalau kita pengen ngatur. Senin tak taruh di agak atas, di drag saja. Atau di sini ada menu naik turun, ini bisa dinaikkan diturunkan. Coba ini yang hari Senin ini kita naik turunkan bisa. Nah, ini budget masuk ya. Ini kita mundur dulu aja. Naik turunkan bisa. Atau kalau mau gampang ya di drag saja, ini di drag ke atas. Tapi saya anjurkan untuk drag ini biar dikerjakan oleh wali. Ini kita umpamakan saja, kita naikkan Senin itu setelah Kamis yang ini, atau Senin kita taruh di paling atas juga nggak apa-apa. Kita umpamakan saja ya, biar nanti anak-anak aksesnya itu begitu dia masuk ke kelas, dia akan melihat yang paling atas. Jadi Senin 15 Februari itu berada di atas. Kita umpamakan begitu, tapi tidak harus ya. Misalnya Bapak Ibu tidak bisa untuk menggeser ya, biarkan saja. Yang penting tugas Bapak Ibu di sini membuat ya, membuat. Kita umpamakan besok hari Senin itu saya akan mengajar Simkomdik teori ya, belum ada ulangan, teori, dan ada tugasnya. Maka usahakan untuk membuat ini bisa di materi saja. Itu kalau tidak ada tugas cukup di materi saja. Bisa tugas secara umum, karena dengan tugas ini anak-anak nanti bisa menyerahkan hasil atau bisa mengumpulkan hasil. Tapi dengan materi saja kan tidak. Tapi saya anjurkan kalau ulangan dengan Google Form, di mana penilaian itu dari Google Form, lebih enak gunakan materi nanti masuk ke Google Form. Tapi Google Form yang sudah jadi. Kalau Google Form-nya belum jadi ya silakan dipilih yang tugas kuis gitu ya. Jadi ada tugas, itu tugas secara keseruan. Tugas kuis biasanya untuk penggunaan Google Form yang ada kuisnya, ada nilainya, bisa dinilai.
pertanyaan khusus untuk IC ya, soal-soal IC. Gunakan kembali postingan, kita contohkan nanti kalau kita sudah buat. Kita coba untuk di kelas 10 TKR 1 ini saya membuat tugas ya, jadi satu saja tugas. Jangan lupa Bapak Ibu pada bagian judul itu diberikan jam ke, atau sekarang lebih praktis lagi aja, karena semua sudah tahu jam-jamnya, langsung aja ditulis 1, 2, 3 ya, titik 2 kemudian mapel. Atau lebih praktis lagi 1, 2, 3 disingkat 1 strip 3 kemudian dituliskan mapel simkomdik seperti contoh ini. Terus baru masuk ke topik atau tema saat ini. Jadi 1, 2 simkomdik dengan tema, misalnya saya ingin mengajar mengenai Google Drive. Kita tuliskan aja temanya Google Drive. Google Drive. Oke, baru masuk ke petunjuk. Nah, petunjuk ini yang membimbing anak-anak untuk ngapain, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, itu kan petunjuk. Nah, bisa petunjuknya kalau saya sinkronkan dengan apa yang saya posting di WA Group sebagai pembuka. Maka saya biasanya awali dengan PJJ Simkomdik, terus nama guru misalnya kan gitu. Kalau saya begitu, Gianto Widodo, biar anak-anak lebih paham, oh ini yang ngajar Pak Gianto. Kemudian harinya misalnya Senin, tanggalnya 15 Februari, kita tuliskan sekalian Februari atau kita singkat aja Feb 2021. Jamnya jam 1 sampai jam ketiga itu dimulai dari jam 7.00 sampai dengan jam 8.30 misalnya begitu, 08.30. Oke. Ini awalan buka GC kalian sebagai awalan saja untuk bisa di-share di Kopas di WA Group. Oke. Terus baru masuk ke topik. Tidak harus demikian ya, ini hanya mencontohkan saja, tapi yang bagian atas itu wajib ya, wajib formatnya seperti itu, Google Drive ya. Baru dikasih salam pembuka, assalamualaikum BRWB. Kemudian salam sehat atau selamat pagi dan salam sehat. Baru masuk ke pengantar yang lain, petunjuk gitu juga boleh. 1, silakan atau absen dulu di Google Form yang ada, atau di lampiran gitu aja, absen dulu di lampiran bawah maksudnya. Kemudian yang kedua, baca absen dulu di lampiran, kita tambahkan lampiran, kita contohkan aja. Karena saya sudah mempunyai lampiran untuk Google Form terkait dengan absen presensi, maka ini kita ambilkan dari presensi 10 TKR 1. Oke, kita contohkan saja presensi 10 TKR 1. Ini presensi saya sudah saya kumpulkan di sini, Simkomdik 10 TKR 1 ini. Oke, kita sisipkan. Oke. Ini terhalang dengan adanya foto gambar yang apa itu menutupi layar. Jadi kita contohkan saja ini, terus kita enter. Oke, masuk di sini ya. Kemudian baca modul, misalnya terlampir, maka kita harus melampirkan modul juga, halaman 5 sampai dengan 10. Nah, kita lampirkan saja modul yang sudah kita buat di Google Drive. Nah, kita taruhnya di Drive saya ini. Saya sudah membuat modul. Untuk modul Simkomdik saya kelompokkan di sini. Ini modul Simkomdik. Oke, kita oke, atau kita enter biar bisa.
up enter. Oke. Kemudian perintah lagi nomor 3, misalnya baca LKS halaman Pak itu 5 sampai 10 juga, 5 sampai 10. Dan seterusnya semua petunjuk bisa kita berikan. Nomor 4 misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan untuk materi Google Drive ini bisa mencari di YouTube ya, misalnya lihat video lampiran, lihat video di lampiran. Kita lampirkan video juga ya, dari YouTube misalnya kita cari tentang Google Drive ya, penelusuran materi Google Drive. Atau sudah disiapkan dulu juga lebih baik lagi. Nah, ini misalnya materi tentang Google Drive ini kita lampirkan, tambahkan, muncul di sini. Dan banyak sekali tambahan-tambahan, bisa menambahkan dari link yang sudah disiapkan, menambahkan dari file di komputer Bapak Ibu, bisa juga membuat dokumen. Contohnya selain itu yang kelima misalnya anak-anak silahkan baca materi dari dokumen di bawah atau di lampiran. Nah, kita contohkan, berarti kita harus buat materi yang di dokumen ini. Berarti Bapak Ibu ngetik bisa juga copy paste dari dokumen yang sudah ada. Ini kita contohkan saja, misalnya kita mau menjelaskan Google Drive. Nah, apa itu Google Drive? Mulai dari situ. Apa itu Google Drive dan sebagainya. Dan seterusnya, ini tidak perlu disimpan, secara otomatis sudah tersimpan Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu kembali ke kelas saja, maka apa yang sudah kita buat tadi akan muncul di sini, nanti secara otomatis itu akan terbaca. Kalau misalnya Bapak Ibu tugasnya itu adalah mengisi daripada file ini, artinya setelah materi disampaikan kemudian di bawahnya ada pertanyaan yang harus dijawab, Bapak Ibu bisa setting siswa dapat melihat file ini, disetting dengan siswa dapat mengedit file ini untuk kelompok, artinya untuk kelompok itu dibuat berkelompok, satu file bisa untuk 10 dan seterusnya. Misalnya setiap anak itu berbeda-beda, jadi bisa masing-masing anak bisa ngisi, maka dibuat salinan untuk setiap siswa. Nah, kita contohkan yang ini, berarti saya harus edit ini dulu. Ini masuk ke pertanyaan satu bla bla bla, jawab apa itu, apakah misalnya kan gitu, dan seterusnya. Nanti biar dijawab siswa, jawab. Nanti setiap siswa akan mendapatkan ini semua. 2, sebutkan, seperti LKS itulah, sini jawab. Nah, nanti setiap anak punya salinan sendiri-sendiri sepanjang Bapak Ibu tadi mengatur di salinan sana. Ini tidak usah disimpan, secara otomatis tersimpan. Misalnya Bapak Ibu pengen memberi judul, ini misalnya tugas Google Drive. Nah, maka nanti nama file ini akan menjadi tugas Google Drive gitu. Nggak usah disimpan karena sudah otomatis tersimpan. Kita tinggal lihat, cek sini aja. Ini secara otomatis tugas itu bisa di sini. Misalnya setelah baca materi di dokumen, langkah selanjutnya kita berikan tugas. Nah, artinya keterangan dari tadi, silahkan anak-anak mengisi, anak 2 kali ya, anak-anak mengisi atau mengisi, menjawab gitu saja, menjawab pertanyaan yang ada di dokumen lampiran. Kemudian serahkan. Ini berarti tugas itu ditulis di dalam dokumen lampiran. Tapi misalnya bagi anak yang kesulitan, ditambahkan bagi anak yang kesulitan, silahkan tulis jawaban di kertas dan difoto
kemudian serahkan melalui tugas kelas, misalnya begitu. Ini satu materi dengan tugas untuk menjawab pertanyaan di dalam Google Dokumen atau bisa difoto. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa setelah ini selesai, tugas Bapak Ibu yang paling penting, topik ini harus masuk ke dalam topiknya, jangan sampai out of topic, keluar dari topik. Nah, kita cari topik untuk yang hari Senin, kita gulung layar ke bawah, kita kembali lagi masuk ke topik. Di sini kita contohkan untuk topiknya, karena ketindihan foto saya ini terlalu besar, foto saya nanti tak setting ulang. Kita coba saja untuk topiknya ini kita pilih yang hari Senin. Ini ada di bawah, nggak kelihatan ya. Harusnya Seninnya di atas, karena Senin dibuat belakangan jadi di bawah. Kita coba saja ini, kita taruh di Jumat saja, nanti bisa kita hapus. Kita contohkan ini untuk hari atau hari yang kemarin saja, Kamis ini, Kamis 11 Februari, nanti bisa kita hapus. Ini kan sudah berlalu. Oke. Topiknya masuk ke Kamis, pastikan topik ini sudah sesuai, jangan membuat topik baru. Kemudian poin, ya, nilai maksimalnya berapa, ini bisa dimasukkan di sini. Bisa 100, bisa berapa, tapi yang standar itu 100. Kemudian tenggat waktu, itu bisa dipilih di sini. Misalnya tenggat waktunya untuk besok 15 Februari dan seterusnya. Kalau saya tidak tak kasih tenggat waktu, jadi biarkan kosong saja gitu ya. Oke, yang jelas ini kalau sudah selesai bisa klik tugaskan. Tetapi kalau panjenengan buatnya hari Minggu, untuk pelaksanaan besok tugaskannya menjadi ini kan gitu. Jadi jadwalkan untuk hari besok. Besok itu tanggal berapa toh? Senin, Selasa. Oh, ini tanggal 15. Jam berapa? Mulai jam 7. Oke, kita jadwalkan saja. Klik. Nah, ini kita cek tadi kan masuknya bukan di Senin karena tertindih oleh foto saya, gambar saya yang menggunakan Bandicam ini. Ini contoh untuk Pak Reno kalau mau mengajar matematika, cocok sekali nih. Nah, kita coba kita cari yang hari Kamis lah, ini sudah masuk di sini. Udah, kita nunggu aja besok hari Kamis secara otomatis, besok hari Senin maksud saya, secara otomatis akan muncul ya, yang apa yang kita ajarkan. Ini barangkali sedikit membantu terkait dengan bagaimana mengajar menggunakan Google Classroom untuk membuat topik dan judul untuk keseragaman. Misalnya lagi kita contohkan, misalnya Bapak Ibu pengen membuat kalau tadi tugas kuis. Nah, tugas kuis terkait dengan ulangan kan gitu ya. Kita contohkan saja tugas kuis. Kembali lagi jamnya juga kita isi besok jam 1 sampai dengan jam 3 dengan mapel Simkomdik. Kemudian apa itu Simkomdik, kemudian topiknya Google Drive. Oke, petunjuk seperti biasanya saya awali dengan PJJ Simkomdik. Ini tidak baku nggih, boleh yang lain. Terus nama guru Yanto Widodo, kemudian hari Senin tanggal 15 Februari 2021 jam 07.00 sampai jam 08.30. Kita contohkan seperti ini, 30. Kemudian buka PC kalian. Oke, petunjuknya ulangan, judulnya ulangan harian 3 misalnya kan begitu. Assalamualaikum, kita awali begitu. Assalamualaikum BRBB dan seterusnya gitu aja. Oke, baru kita masuk ke hari ini, kita ulangan biar cepat ya. Nah, ini masuk ke blank quiz. Kita buka blank quiz kita. Oke. Kita contohkan di sini ulangan, kita juduli ulangan harian 3. Nah,
biar sinkron ya, kita copy. Nama filenya juga kita beri nama ulangan harian 3. Oke ya. Terus kemudian jangan lupa pengaturannya ini ya, sesuaikan tema, pratinjo, setelan. Secara standar setelannya sudah betul ya, tapi saya ingin tunjukkan pada panjenengan setelan yang ada seperti apa. Yang pertama, untuk penggunaan akun belajar ini, setelan yang paling urgen ini ada batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia atau organisasi yang terpercaya. Ini dengan catatan semua siswa berarti menggunakan akun belajar. Kalau misalnya ada siswa yang belum menggunakan akun belajar, biar bisa akses, ini dihilangkan saja. Dengan catatan berarti Bapak Ibu tidak bisa ekspor import nilai. Tetapi kalau ini masih utuh, itu ada ekspor import nilai. Itu hanya saya tunjukkan saja ya. Seperti ini. Ini contoh. Terus yang lain biarkan saja. Atau yang paling pokok ini, batasi 1 tanggapan. Dia sekali jawab itu tidak berulang-ulang. Wis dijawab jawabannya nah, nanti kan begitu. Sekali saja, sekali pengiriman. Nah ini yang saya kemarin sampaikan untuk fitur penguncian dengan Chromebook. Ternyata ini belum bisa aktif kecuali kalau kita bayar. Jadi ada bayar sendiri untuk Chromebooknya ini. Ini kalau Chromebook aktif, begitu anak membuka form ulangan, dia tidak bisa membuka yang lain, kan gitu. Ini penguncian ya. Ya kita batalkan saja. Saya ulangi lagi, untuk setting ini kita batasi 1 tanggapan saja. Yang ini kita setting aja, simpan. Oke. Kemudian kita tambahkan pertanyaan di sini. Misalnya ini untuk mencari identitas anak, nama, ya toh. Otomatis jawaban singkat, jangan lupa ini wajib diisi ya, karena tertindih ya, wajib diisi. Kemudian tambahkan lagi kelas, biar diisi otomatis juga dengan jawaban singkat. Kita tambahkan lagi untuk opsi berikutnya sudah muncul. Opsi berikutnya adalah nomor absen. Baru masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Nomor absen. Baru masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini nomor absen itu juga jawaban singkat ya. Oke, nah, ini karena tertindih gambar saya yang terlalu besar, nggak bisa akses ke sini. Oke, ini kita contohkan saja, masuk ke pertanyaan misalnya gitu. Pertanyaan pertama, apakah, dan seterusnya. Nah, dengan opsi jawaban pilihan ganda 1, misalnya ada, tidak ada, misalnya saja contoh, dan seterusnya. Oke, ada 3, sama, misalnya kan begitu. Oke lah, terus kemudian kuncinya kita buka, kita pengen kasih kunci apa jawabannya. Oh, jawabannya punya ada dengan poinnya per soal 10, karena kita akan membuat 10 soal. Maka ini kita klik selesai, karena tertindih saya tidak bisa mencontohkan sampai ke sana. Ini cukup ini aja, kita klik selesai, harusnya muncul di sini. Oke, ini saja. Ini sudah jadi berarti Bapak Ibu tinggal kembali lagi ke tugas kelas ini. Nah, ini pengimporan nilai ini sangat bermanfaat bila mana panjenengan tadi menggunakan akun belajar. Tapi kalau di bagian batasi tadi dihilangkan, pengimporan nilai akan tidak berfungsi. Nah, maka ini langsung bisa kita tugaskan. Atau misalnya ini topiknya jangan lupa, topiknya kita kasih kemis seperti tadi aja. Kita tugaskan untuk besok pagi juga. Besok itu Senin tanggal 15 jam 7 juga kita jadwalkan. Kita contohkan lagi, sekali lagi saya mengajar di kelas lain di TKR 2, yang mana materinya sama dengan TKR 1. Kita masuk ke tugas kelas. Nah, kita buatnya di sini, bukan tugas kuis dan sebagainya, tapi gunakan kembali postingan. Nah, sekali lagi, karena ini mengambil atau mengcopy dari kelas 11 TKR 1. Nah, ini TKR 2 ya, TKR 1, maka kita pilih gunakan kembali postingan. Kita pilih postingan yang mana, kita cari ya, yang ini, yang Google Drive ini. Kalau tidak ada ya diklik ini, intinya kita cari kelas yang dari 10 TKR 1 ini. Tadi yang saya sudah membuat ulangan, nah ini dijadwalkan. Kita coba aja, misalnya ini sajalah, kita coba yang
ini yang PJJ Simkomdik ini, yang Google Drive ini kita coba. Nah, ini kita gunakan. Oke, kita tunggu proses. Seperti ini sudah sama, nggak usah ngubah-ngubah. Di sini sudah sama semua. Tinggal topik, karena ini topiknya punya kelas 10 TKR1, maka ini harus diganti. Sekali lagi wajib diganti. Di-ping dulu aja, kembalikan ke topik yang sudah ada. Kita contohkan untuk topik besok hari, biar sama, tak buat Kamis saja nggih. Kamis 11 Februari, tetapi Kamisnya punya 10 TKR2. Nah, kita beri contoh saja. Nah, kemudian tenggat sudah kita batasi, monggo kalau mau dibatasi. Kalau saya tidak mau dibatasi, poin juga sudah kita tentukan itu, maka ini kita jadwalkan. Oke, untuk besok pagi juga. Mungkin tiga tahap atau 3 contoh sampel yang perlu saya sampaikan terkait bagaimana mengajar dengan Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.